Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kita hari ini akan melanjutkan materi yang kemarin. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem reproduksi, baik laki-laki sama perempuan. Organ-organnya pada sistem reproduksi laki-laki dan juga perempuan sudah kita bahas, fungsinya juga sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fertilisasi dan perkembangan embrio. Bagaimana ibu dapat mengandung? Selain itu, apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah? Bisa enggak? Ya, tidak bisa. Jadi, pada saat ibu sama ayah itu sudah menikah, kan kemarin kita sudah membahas kalau pada sistem reproduksi laki-laki menghasilkan apa? Ya, sel sperma. Kalau yang perempuan, sel telur. Nah, pada saat seorang pasangan ibu dan ayah sudah menikah, apabila sel telur sama sel sperma itu bertemu, akan terjadi peleburan. Nah, pada saat terjadinya peleburan atau proses fertilisasi inilah sehingga terbentuknya embrio. Dari zigot tumbuh menjadi embrio, dari embrio tumbuh menjadi janin, dari janin akan tumbuh menjadi bayi, dari bayi akan tumbuh menjadi dewasa seperti kalian ini. Fertilisasi atau proses pembuahan. Apa itu fertilisasi? Proses peleburan dari satu sel sperma sama satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Ini merupakan pengertian dari fertilisasi. Nah, ini adalah proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Apabila ovum yang sudah matang dan dikeluarkan ovarium, maka akan terjadi ovulasi atau bisa disebut ovulasi. Ini adalah pelepasan ovum dari ovarium, sehingga pada saat ovum ini sudah dilepaskan dan dia menuju dalam perjalanannya menuju ke uterus atau ke rahim, dan di dalam perjalanan di saluran telur dia bertemu dengan sperma di saluran telur, maka ovum itu akan dibuahi oleh sperma. Nah, proses inilah yang disebut fertilisasi. Gambarnya seperti ini. Apabila ada sel telur, ada ovum yang sudah matang tadi, ada juga sel sperma. Di dalam sperma laki-laki terdapat 3 bagian. Ada kepala atau bisa disebut intinya, ada juga badannya, dan juga ada ekornya. Tetapi ketika sel sperma itu dia menuju sel telur, hanya intinya saja yang masuk. Badan sama ekornya dia tidak ikut masuk. Nah, di sini ada inti sel sperma, di sini ada inti sel telur. Mereka akan melebur jadi satu, sehingga peleburan ini dari inti sperma sama inti sel telur akan tumbuh menjadi zigot. Setelah tumbuh menjadi zigot, maka proses pertumbuhan dan perkembangan embrio, di mana ini tadi gambar dari ovarium. Di ovarium ini dia melepaskan sel telur atau ovum yang sudah matang, disebut dengan ovulasi. Nah, pada saat ovum ini menuju perjalanannya, dia menuju ke sini dan bertemu dengan sel sperma yang tadi di saluran telur ini, maka akan terjadi proses pembuahan awal, yaitu proses fertilisasi. Tempatnya di sini. Nah, setelah itu fertilisasi sudah terjadi, awal pembuahannya. Ketika sudah dibuahi, kan dia tumbuh menjadi apa? Pada saat proses peleburan tadi tumbuh menjadi zigot. Dari zigot, maka zigot ini akan membelah. Pembelahan pada hari kedua
Zigot kan menghasilkan satu saja. Pada saat melakukan pembelahan dari hari selanjutnya, maka akan tumbuh menjadi dua sel, dan setelah hari kedua, hari ketiga akan tumbuh menjadi 4 sel. Hari keempat dia akan tumbuh menjadi 16 sel. Nah, pada saat proses pembelahan sel embrio ini bisa disebut dengan morula. Morula ini atau biasanya disebut seperti buah anggur karena bulat-bulat seperti ini. Setelah hari ke-16 dia membelah menjadi 16 sel. Hari kelima dia akan menjadi blastokista, yang dimana pada fase ini dia akan menuju ke rahim. Di rahim ini blastokista ini dia akan mengalami proses implantasi atau penempelan, sehingga ketika sudah menempel di dinding rahim, embrio ini bisa dikatakan seorang wanita itu mengalami masa kehamilan. Nah, pada proses kehamilan, seorang ibu itu mengandung berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Nah, pada masa kehamilan tadi embrio sudah menempel di dinding rahim, maka akan terjadinya atau terbentuknya plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Fungsinya plasenta ini sebagai apa? Sebagai misalnya memberikan makanan dari ibu ke janin. Setelah itu apa? Fungsinya lagi yaitu membuang sisa-sisa metabolisme dari janin ke ibu. Setelah itu apalagi fungsinya? Fungsinya apalagi? Mencegah masuknya semua penyakit yang nantinya akan menyerang janin. Fungsinya plasenta ini dia menghentikan penyakit yang masuk yang nantinya akan menyerang ke janin. Pada saat embrio itu sudah di dalam rahim, embrio akan dikelilingi cairan amnion. Cairan amnion ini dia memiliki fungsi yang apabila pada saat ibu mengandung, apabila terjadi benturan, dia akan melindunginya dari bahaya apapun itu ya, seperti contohnya benturan tadi. Pada saat usia 4 minggu, embrio mulai terbentuknya mata, tangan, dan juga kaki meskipun belum sempurna. Pada usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm. Apa yang terbentuk di usia 6 minggu? Otak, mata, telinga, dan juga jantung, serta tangan dan kaki. Meskipun belum berkembang secara pesat, tapi dia sudah mulai terbentuk. Pada saat usia kehamilan itu 8 minggu, embrio itu sudah memiliki organ lengkap. Pada saat 8 minggu usia dari embrio ini bisa disebut dengan janin atau fetus. Nah, organnya sudah lengkap, sudah mulai berfungsi. Setelah itu pada usia 10 minggu, panjang janin kurang lebihnya sudah mencapai 6 cm, sudah terlihat seperti bayi. Usia 16 minggu, panjang janinnya sudah mencapai 40 cm. Dan pada saat usia 16 minggu ini juga organ-organnya sudah mulai tambah lengkap.
Nah, setelah usia kehamilan mencapai kurang lebihnya 9 bulan 10 hari, bayi akan siap dilahirkan. Yang terakhir yaitu siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini biasanya terjadi pada perempuan yang biasanya dialaminya setiap 1 bulan sekali. Nah, pada siklus menstruasi pada perempuan ini dia memiliki 4 fase, yaitu yang pertama ada fase praovulasi, yang selanjutnya fase ovulasi, pasca ovulasi, dan juga menstruasi. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.